mempelajari tentang apa itu new media, ini dibaca dulu. Jadi kalau berdasarkan Wikipedia, new media itu apa sih? Jadi new media itu adalah produk atau apa ya, hasil perkawinan antara teknologi komunikasi dengan komputer digital. Jadi sebelum adanya teknologi komputer digital, teknologi komunikasi itu seperti apa? Ya masih analog ya, misalnya kalau misalnya medianya koran, kayak sebelum tahun 80 ya, itu korannya dicetak masih pakai tinta, terus butuh kertas yang banyak kayak gitu. Terus kalau TV, radio itu sinyalnya juga bukan sinyal digital ya, jadi masih pakai sinyal analog. Kalau sekarang sih kita udah mulai masuk TV digital ya, udah mulai rame di Indonesia. Ini teknologi yang termasuk dalam new media, ada PC, DVD, CD, dan lain-lain. Tapi sebenarnya dari beberapa list ini ada beberapa yang udah jarang banget kita pakai ya, karena sebenarnya zaman new media itu bukan dibilang mau hilang, enggak juga sih, cuman udah lebih complicated. Jadi akhirnya yang termasuk new media awal itu udah mulai menghilang, misalnya kayak CD. Sekarang kan pakai pakai flash disk, atau kadang-kadang nggak usah pakai flash disk, tinggal lempar ke cloud aja gitu ya, lewat email bisa langsung download lewat handphone kayak gitu. Apa sih pengaruhnya pada masyarakat, atau apa sih yang baru yang masyarakat rasakan dengan adanya new media? Pertama yang dirasakan adalah digital revolution. Digital revolution itu apa sih? Saat dimana cost atau biaya yang dipakai kita dalam melakukan komunikasi, atau cost atau biaya yang dipakai untuk menciptakan suatu media sebelum adanya new media itu kan mahal ya. Misalnya kayak koran harus tadi kertasnya berapa eksemplar, terus tintanya juga harus berapa liter, terus setelah dicetak, misalnya dicetaknya di Jakarta, harus ongkosnya berapa yang dipakai untuk ngangkut koran-koran tersebut ke seluruh Jabodetabek, misalnya mau ke Tangerang, ke Bogor harus diangkut lewat truk, makan biaya bensin, makan biaya tenaga buat bayar supir juga, jadi biayanya tuh mahal, besar sekali. Nah, dengan adanya new media terjadilah digital revolution, biaya tersebut akhirnya bisa lebih murah. Sebenarnya new media dan digital revolution itu cuman perubahan skala kecil ya, karena sebenarnya yang berubah itu semuanya. Jadi yang berubah itu adalah budaya global, dan beberapa part yang ikut berubah adalah new media dan digital revolution tadi. Banyak banget, sampai ke orangnya pun ikut berubah, cara kita memilih, maksudnya cara kita berpikir pun ikut berubah. Increase and improve communication across the globe. Ya dengan adanya new media juga lebih cepat ya. Kalau dulu kita mau ngubungin misalnya saudara kita lagi
merantau di luar negeri kita harus nulis surat, sampainya lama gitu, terus belum tentu nyampe juga kadang suratnya hilang gitu, terus dibales lagi belum tentu dibales, siapa tahu, balasannya hilang juga kayak gitu. Jadi tektoknya tuh lama gitu. Kalau sekarang kan lebih cepat, kualitasnya juga lebih bagus, frekuensinya juga, lebih cepat ya sekarang. Apalagi dulu mungkin terasa ya Indonesia masih lama, sekarang internetnya udah semakin cepat, jadi ngapa-ngapain kayaknya lebih cepat juga untuk berkomunikasi, sesama manusia. Nih, baca dulu. Jadi ini mau membahas tentang, masa modernisme atau masa sebelum new media yaitu old media. Ada sekolah namanya Frankfurt School, jadi dia itu sekolah yang mempelajari tentang teori ya. Jadi dia, tugasnya mengawasi sesuatu atau mempelajari sesuatu, terus menarik, teori dari sesuatu yang dia pelajari tersebut. Nah, saat itu ada namanya Henry Ford yang bikin, mobil Ford. Mobil Ford itu diproduksi, misalnya di pabrik 100 mobil gitu, semuanya tuh serba sama ya, mau, warnanya, mau apa sih, speknya kayak gitu. Jadi semuanya sama tuh 100-100-nya. Setelah diproduksi secara massal, baru kemudian produk yang sudah diproduksi tadi disebarkan ke seluruh, negara gitu, ke seluruh daerah lah. Nah, jadi makanya si Frankfurt School itu setelah mempelajari, dia menyebutnya ini teori Fordism, teori di mana sesuatu di mass production, dia dibuat secara massal terus di apa sih, baru dijual ke, orang-orang gitu. Teori ini ternyata dipakai juga di, semua bidang, nggak cuma jual mobil, jual koran, jual novel, terus, televisi, maksudnya bukan jual televisinya, acara televisi juga. Jadi semuanya ditentukan sama, eee, perusahaan atau apa ya, kayak ibaratnya kalau dibilang television show itu, Universal Studio gitu. Jadi raksasa-raksasa yang, membuat dia yang menentukan gitu. Kemudian ada masa namanya masa pasca modernisme atau postmodernisme, masa di mana mulai ada new media. Nah, terjadilah perubahan ya, yang tadinya masa Fordism tadi semua manufacturing base, jadi semua ditentukan sama yang punya pabrik, maksudnya yang punya, bisnis, raksasa-raksasa tadi sih, yang menentukan. Nah, sekarang service based economy, jadi tergantung permintaan pasar gitu. Dia melayani pasar maunya seperti apa. Misalnya dulu, ya udah kita terima beres si mobil Ford jualnya mobilnya tipenya ini, warnanya ini, ya udah kita tinggal beli gitu. Tapi sekarang, nggak bisa, dia bakal mati kalau misalnya, perusahaan tersebut kekeh ingin menciptakan model yang sama gitu. Tapi dengan perubahan ini dia akan mempelajari, oh, pasar maunya speknya seperti ini nih, akhirnya, dia bikin, terus tapi ternyata ada pasar juga yang mau minta,
mobil seperti ini dibikinlah juga gitu. Jadi kan sekarang banyak ya yang misalnya Toyota bikin beberapa jenis mobil gitu, mobil yang buat di kota, mobil yang mana yang buat misalnya dipakai di desa kayak gitu. Jadi karena permintaan pasarnya berbeda-beda, jadi dia nggak nyiptain satu mobil doang. Terus perubahan juga setelah masuk masa pasca modernisme itu adalah demokratisasinya ya. Kalau kan tadi saya bilang koran itu dicetak terus disebarkan ke seluruh negara gitu ya, seluruh kota gitulah. Bayangkan kalau misalnya koran ini diawasi sama pemerintah gitu ya. Bisa aja kan pemerintah bilang, tolong dong ini berita yang jelek-jelek ini dihapus gitu, kasih cetak berita yang bagus-bagus saja gitu. Nah itu kan akhirnya si masyarakatnya ya udah nggak tahu boroknya negeri ini gitu kan. Tapi dengan adanya new media ada yang namanya citizen journalism gitu. Jadi kadang-kadang bisa cross check gitu. Kok koran ini bilang ini, koran ini bilang ini, pas lihat terjun ke lapangan atau nyari informasi lebih lanjut baru ketahuan berita yang sebenarnya itu seperti apa. Jadi lebih demokratis, agak sulit untuk negara ngatur-ngatur media lagi karena medianya juga udah banyak gitu ya. Sekarang media saking banyaknya, ada yang pro ini, ada yang kontra sama partai ini, yang ada yang kontra partai itu gitu. Jadi ya pinter-pinternya kita juga mau mempercayai yang mana gitu. Terus dengan adanya internet juga terjadi cyber demokratik ya. Jadi kita bisa melihat point of view orang lain. Balik lagi yang tadi saya bilang, kalau misalnya beritanya sama, terus disebar ke seluruh penjuru negeri, ya udah kita percaya gitu kan. Oh iya, telan aja bulat-bulat gitu. Tapi dengan adanya cyber demokratik, kita bisa misalnya kayak di Instagram nih, ada berita, terus biasanya di kolom komentar tuh udah ada banyak yang komentarin, misalnya ada yang pro, ada yang kontra, terus kenapa dia pro, dia kasih tahu alasannya, kenapa dia kontra, kan dia kasih tahu alasannya, jadi kita bisa memahami point of view orang lain gitu, jadi nggak cuma ngelihat dari sisi kita aja, sisi orang lain juga kita bisa mengerti, oh kenapa bisa beda ya pendapatnya sama kita, kayak gitu. Terus increase ability of ordinary people to become actively involved in the very production of the media. Nah, jadi yang tadinya kita cuman bisa menelan bulat-bulat atau kita cuman bisa sebagai audience apa yang dikasih sama raksasa perusahaan tadi, ya udah kita telan aja gitu. Nah ini kita bisa punya kesempatan yang sama seperti mereka gitu. Mau misalnya tadi Universal Studio bikin film, nggak seru nih masa filmnya gini-gini mulu gitu. Gue mau bikin film yang agak beda nih. Ya udah dengan modal HP atau kamera yang biasa aja, nggak usah kamera keren-keren juga udah bisa bikin film kan. Sekarang kan semakin banyak ya film indie itu makin banyak juga. Terus misalnya mau nulis buku, kalau dulu mau nulis buku itu harus punya channel ke penerbit biar bisa kenal editor, bla 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 bla. Sekarang kamu bisa tulis di blog, terus nanti mungkin viral, akhirnya diangkat jadi film. Nah, jadi jalan tuh pintunya semakin kebuka lebar untuk meraih cita-cita kamu gitu, atau pintunya tuh semakin lebar untuk kamu menjadi seorang pencipta gitu ya, nggak cuman jadi audiens aja. Kalau tadi ini adalah positif-positifnya, ini lebih ke negatif-negatifnya. Dibaca dulu ya.
Jadi ada seorang filosofer ya, dia namanya McLuhan, dia nulis bahwa sebenarnya kalau yang jadi pesan itu bukan pesannya ya, tapi adalah medianya. Maksudnya gini, kalau kamu mau menyampaikan berita, beritanya ini bukan hoax ya. Kamu udah tulis nih di koran panjang lebar gitu, tapi kamu cuma nulis gitu aja gitu. Akhirnya pesan yang padahal penting dan tidak hoax itu nggak akan sampai ke target target pembaca kamu gitu. Kenapa? Karena kamu mengemas pesan tersebut tidak menarik gitu. Jadi sebenarnya yang penting itu adalah bukan pesannya, mau pesannya hoax, mau pesannya beneran, tapi yang penting adalah bagaimana kamu merangkai pesan tersebut biar orang tertarik mau mendengarkan apa yang kamu persembahkan. Kalau mau nulis hoax, apalagi di Indonesia ya gampang banget ya orang kadang-kadang menjudge tanpa ngecek lagi lebih lanjut gitu. Gampang banget di Indonesia. Caranya dengan menulis berita, misalnya dikasih gambar tabel atau gambar grafik biar makin percaya nih, oh ini kayaknya bener nih gitu. Padahal mah mungkin aja tabelnya ngambil dari mana, grafiknya mungkin asal bikin gitu. Jadi uh, gampang banget untuk menipu orang lain dengan kamu mengemas berita tersebut dengan menarik gitu, lebih menarik kayak gitu. Nah itu jeleknya dengan adanya new media. Jadi pinter-pinter juga memilah mana yang bagus, mana yang benar, mana yang enggak gitu. Harus cross check lagi. Terus juga jeleknya adalah ada namanya McDonaldization. McDonaldization itu kalau kamu kemanapun di luar negeri, mau ke Singapura, Malaysia, mana gitu pokoknya yang ada McDonald ya sama ya, dia nggak mungkin tiba-tiba jadi jual steak, enggak ya, dia pasti akan jual burger ayam biasanya. Nah itu makanya disebut McDonaldization karena kemanapun di tiap negara orangnya sama. Itu jeleknya new media. Kalau dulu sebelum adanya new media, Indonesia itu kan misalnya ya, contohnya orang Indonesia itu terkenal sama ramahnya gitu kan, terus gotong royong kayak gitu. Kayak gitu. Nah sekarang udah mulai bergeser budaya kita atau national identities kita tuh udah mulai bergeser karena kita udah terpapar dari media lain, bukan media lain, negara lain, daerah lain gitu ya. Contohnya misalnya dulu beberapa tahun lalu kalau kita dengerin lagu, misalnya lagu apa gitu, biasanya liriknya sangat sopan, sangat indah gitu ya. Terus kemudian masuklah lagu-lagu barat yang kata-katanya kadang-kadang vulgar kayak gitu. Nah, ya akhirnya keikutan juga lah kita ikut ngomong yang apa sih vulgar tadi gitu karena udah terbiasa mendengarkan musik dari luar kayak gitu. Itu salah satu bergesernya nilai-nilai budaya atau national identities kita gitu karena sumbernya satu gitu ya. Kalau dulu kan tiap negara sumbernya beda-beda. Nah, karena ini sumbernya sama dari internet. Nah, yang lagi viral mana itu viral sampai dari ujung dunia ke ujung dunia mana tuh viral sama semua. Ya udah akhirnya mau nggak mau orangnya juga akhirnya jadi sama semua gitu. Walaupun sebenarnya harusnya beda ya, tiap negara tuh beda-beda budaya, tapi akhirnya lama-lama bergeser jadi sama semua. Terus jeleknya lagi adalah breakdownnya private and public. Maksudnya kalau kalian lihat misalnya kayak si yang lagi booming ini Lesti sama Bilar gitu ya, itu kan komennya kalau lagi ada di komen, itu yang komen udah paling so tau deh, paling paling pinter, kayak seolah-olah paling kenal banget gitu, padahal mah cuma netizen biasa kan. Jadi dengan adanya media kita malah tidak ada batas lagi mana private dan mana yang public gitu. Terus new media may seem to over a world of glossy image. Nah ya, jadi dengan adanya new media kadang-kadang tuh kita
disuguhkan sama image yang bagus-bagus. Wah iya nih si A pergi liburan, uangnya banyak gitu. Kita nggak tahu ternyata di belakang sana mungkin si A punya hubungan yang jelek sama keluarganya karena ngutang gitu buat liburan, belum dibayar-bayar kayak gitu. Jadi harus pinter-pinter memilah-milah. Ini tentang sejarah internet, ini mah di mana-mana udah bisa dibaca ya di Google, mulainya dari ARPANET, bla 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 bla. Tapi ini yang saya mau jelasin adalah teori convergence. Seperti yang tadi saya sampaikan kan list yang new media tadi udah beberapa dari list tersebut yang udah nggak kita pakai ya kayak CD dan lain-lain. Nah itu udah mulai bergeser soalnya sekarang zamannya udah masuk ke teori convergence. Convergence itu apa sih? Jadi media-medianya ini nggak berasa gitu, distinguishable atau bukan nggak berasa ya, lebih kayak mereka tuh saling berkomunikasi sesama media, jadi kita tuh nggak ngerasa kehadiran mereka lagi gitu. Padahal sebenarnya tuh mereka di sekeliling kita gitu. Misalnya kalau kalian habis browsing nih di handphone, lagi cari apa ya, helm gitu misalnya. Padahal di handphone ya, tapi ketika kita buka laptop, laptopnya kan kenal nih, oh ini sama-sama emailnya yang dipakai sama antara laptop sama smartphone. Langsung tuh iklan-iklan pas lagi buka Facebook yang di laptop itu iklannya berhubungan sama helm kayak gitu. Jadi mereka tuh sebenarnya antara handphone sama laptop itu udah saling ngobrol ibaratnya kayak gitu. Jadi udah mulai tidak ada kotak-kotak lagi. Kalau dulu, zaman dulu kan kita mau main game, oh ya udah berarti main game di PlayStation, terus mau nonton TV, ya udah di TV gitu kan. Mau nonton film yang baru rilis, ya udah cari di uh, datang ke bioskop kayak gitu. Nah kalau sekarang medianya udah semakin canggih, jadi dengan satu alat udah bisa beberapa gitu. Misalnya PS4 nggak cuma buat gaming ya, tapi bisa juga live streaming kayak gitu. Terus mau handphone, misalnya handphone lo bisa main game, bisa nonton, bisa dengerin musik kayak gitu. Jadi batasannya tuh udah semakin blur antara media satu dan media yang lainnya. Ini new media of internet, ada sosial media, video website, streaming service, blog, vlogs, dan lain-lain. Nah, ini salah satu contoh new media adalah Wikipedia. Wikipedia itu apa sih? Old medianya apa sih kok berubah jadi Wikipedia? Nah, old medianya ya dia berupa ensiklopedia buku ya. Jadi dulu kalau kita ke library cari ensiklopedia berupa buku yang tebel gitu. Nah, sekarang nyarinya di Wikipedia. Jadi termasuk new media dari perubahan dari old medianya yaitu buku yang ensiklopedia tadi udah berubah. Terus ada juga digital TV. Digital TV sendiri tahun 92 yang pakai di Jepang, terus mulai kesebar di berbagai negara. Terus juga ada konsep digital sinematografi. Sebenarnya mungkin sebelum Star Wars 2 ini teknologi digital sinematografi udah dipakai ya, cuman yang paling booming itu Star Wars 2 Attack of the Clones yang 2002 karena dia emang satu film itu keseluruhan produksinya pakai teknologi digital video atau digital sinematografi. Untuk digital TV sendiri
macam-macam ya, bisa pakai satelit, ada yang pakai kabel, DVD dan internet. Bis selesai hari ini. Ini tugasnya tulis di blog. Television news in the digital age with Will